Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bulan suci Ramadan, sesuai dengan nama bulannya, bulan suci. Maka di bulan yang suci ini kita diwajibkan untuk berperilaku yang suci dalam sisi syariat, dan tentunya juga harus dalam sisi hakikat. Karena kita terdiri dari syariat dan hakikat. Di bulan suci ini, konon katanya setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Ada pertanyaan di dalam diri saya. Allah yang membelenggu setan di bulan ini. Sebenarnya kalau dalam sudut pandang saya, ini Allah sedang menunjukkan dirinya tanpa kita sadari. Kata Allah, akulah yang akan membelenggu setan di bulan suci ini. Saya akan bersudut pandang yang berbeda tentang Allah, tentang pernyataan Allah tersebut. Kita tahu betul bahwa bulan ini bulan suci. Seluruh perbuatan setan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena setan dibelenggu oleh Allah. Ini nyata kalau buat saya. Nyata sekali. Allah itu sedang menunjukkan wujudnya ke dalam wujudmu. Kenapa bisa begitu? Kan Allah yang membelenggu setan di bulan suci ini. Kalau Allah yang membelenggu setan, kenapa di bulan suci ini? Apakah semua orang berpuasa seperti yang kita lakukan? Apakah di luar sana tidak ada orang yang sedang minum minuman keras, yang sedang berjudi, yang sedang berzina, walaupun dengan cara tersembunyi,
Apakah ketika kita berpikir, ketika di bulan suci ini kita sedang melakukan puasa, melakukan ibadah puasa, menyerahkan kepada Allah, setannya dibelenggu, tapi apa yang terjadi? Apakah Allah tidak membelenggu setan yang orang sedang berzina, yang orang sedang mabuk-mabukan, yang orang sedang berjudi, yang orang sedang melakukan kekerasan ini dan itu? Apakah setan pada diri mereka Allah tidak membelenggu? Ini nyata bahwa Allah itu sedang menunjukkan keberadaannya. Cuman kita belum sadar. Kitanya yang belum sadar. Kan ini akan terkait dengan pernyataan Allah bahwa aku dan kamu sudah tidak ada jarak. Saking dekatnya aku dengan kamu. Saking dekatnya Allah dengan kita, tidak berjarak. Berarti kalau Allah itu saking dekatnya dan tidak berjarak dengan kita, di mana saudaraku? Mengapa begitu sulit memecahkan hal ini? Mengapa begitu sulit kita untuk menyadari akan hal ini, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu? Mari kita merenung di sini. Maka kita akan menemukan Allah dengan nyata. Yang pertama, bahwa Allah itu wujud. Apa dasarnya? Wallahu batinul insan. Al insanu dohirullah. Batinnya manusia itu adalah aku, kata Allah. Dan dohirnya manusia itu adalah aku, kata Allah juga. Mengapa kita harus terus melamun? Mengapa kita harus terus bermimpi? Ketika dikatakan bahwa Allah di bulan suci ini membelenggu setan, bukankah si perilaku kita yang sedang berpuasa, yang sedang mengekang hawa nafsu, bukankah ini sangat nyata? Kalau kita sadar bahwa wujudmu adalah wujudku dan hidupmu adalah hidupku, yang mana lagi yang akan kita ingkari?
Begitu nyatanya aku, tapi ternyata begitu gaibnya aku. Kalau dohirmu adalah dohirku, dan kalau batinmu adalah batinku, sedangkan yang berpuasa adalah kamu, wujudmu, yang sekarang kau akui itu aku, itu kamu, sedangkan itu aku, kata Allah. Dan yang memegang dan yang mengekang iblis di bulan suci ini, bukankah kamu yang mengakui aku dan aku yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang sedang menahan lapar, yang sedang menahan haus, yang sedang menahan syahwat dari berbagai macam bentuk syahwat. Si pelaku puasa itu yang sedang mengekang. Mari kita merenung secara mendalam. Agar kita bisa merasakan kenyataan Allah. Agar kita bisa menyadari keberadaan wujud Allah. Bukankah Allah itu dirimu yang kau akui terus dan terus, yang sedang mengekang hawa nafsu, mari kita merenung bersama-sama. Wujudmu adalah wujudku, dan hidupmu adalah hidupku. Kan sudah sangat jelas. Jangan melihat Allah keluar. Jangan mencari Allah keluar. Carilah Allah itu ke dalam diri. Karena Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat nadimu. Ketika kita bisa merenung dengan sadar, sesadar-sadarnya sadar, ini nyata akan dapat kita rasakan. Karena tiada yang ada melainkan Allah. Ketika tiada yang ada melainkan Allah, itu yang dimaksud aku lebih dekat daripada urat nadimu.
karena saking dekatnya kita belum sadar keberadaannya. Kenapa belum sadar? Kita selalu masih mengakui aku dan aku, hamba. Padahal ketika kita sadar, benar-benar sadar, sesadar-sadarnya sadar, semua itu adalah af'alullah. Ketika kita sadar bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, karena dialah yang ada. Tiada yang ada selain dia. Tiada yang ada selain Allah. La ilaha illallah. Ini sangat nyata, sangat nyata. Ketika kita sadar, dan ketika setelah kita sadar, kita akan menyadari bahwa semua la ilaha illallah. Bukankah ketika tiada yang ada melainkan Allah, bukankah kita hanya tinggal menyadari? Bukan merasa. Karena ketika masih merasa, apalagi terus merasa, itu hizab, itu penghalang antara pengakuan dengan Allah Sang Khalik. Kita hanya tinggal menghilangkan pengakuan. Setelah kita dapat menghilangkan pengakuan, kita akan benar-benar merasakan, bahkan melihat dengan nyata dari hasil sadar dan kesadaran tersebut. Allah itu tidak akan pernah salah, dan Allah itu tidak akan pernah ingkar akan seluruh janjinya. Hanya kitanya yang belum sadar.
apalagi untuk menyadari. Kita hanya selalu mengaku. Karena kita selalu mengakui, maka akan timbul ketika tidak sama dengan kita akan langsung memvonis, menyalahkan, bahkan menghakimi dengan mengatakan sesat. Kita sudah cukup banyak menghafal firman Allah, menghafal dari Arabnya ke bahasa kitanya, tapi belum sadar bahwa perintah itu, bahwa firman itu menunjukkan kepada diri kita, kepada diri. Karena Allah itu tentang diri yang sejati, sejatinya diri. Ketika kita mengenal sejatinya diri, kita akan mengenal Allah dengan seutuhnya. Tidak lagi katanya, tidak lagi wallahu a'lam. Apakah ibadahku diterima atau tidak oleh Allah? Tidak seperti itu. Kita akan tahu pasti. Kita akan tahu, benar-benar tahu. Allah itu menerima ibadah kita atau menolak ibadah kita dengan sangat jelas. Ketika kita bisa sadar kita akan menemukan jawabannya untuk diri kita masing-masing tanpa harus menggesek dan menggosok di antara kita, saling menilai di antara kita. Tidak perlu. Perbedaannya, semua yang bergerak, apapun itu yang bergerak, itu digerakkan oleh Allah, bukan? Semua digerakkan oleh Allah. Tapi ketika dibalik,
tapi tidak semua gerak hidup. Gerak itu adalah gerakan Allah. Karena ketika seluruh gerakan itu menjadi gerakan Allah, akan lepas seluruh pengakuan kehambaan. Selama masih ada pengakuan dan pengakuan, apapun bentuknya dan apapun alasannya, dalam sudut pandang saya, dia belum sadar. Dan ketika dia itu belum sadar, maka ibadahnya, seluruh ibadahnya tetap akan menjadi katanya. Ketika ibadah kita masih katanya, akan tetap wallahu a'lam. Padahal di zaman akhir ini seharusnya dan diharuskan kita ibadah itu tahu persis harusnya kita bertuhan itu tahu betul dengan nyata, dengan jelas kepada Tuhan kita. Karena ketika kita tahu betul, tahu Allah itu siapa, Allah itu di mana, Allah itu seperti apa wujudnya, karena tidak akan ada seorang pun yang bisa menolak ketika dia orang Islam bahwa sifat Allah itu wujud, dan sifat Allah itu wujud bukan sekedar karena ada ciptaannya. Ketika ada ciptaannya, maka ada yang menciptakannya. Ini bahasa anak-anak. Kita sudah dewasa bahwa Allah itu bersama yang diciptakannya. Allah itu bersama dengan semua ciptaannya, tidak pernah terpisah. Dan itulah pesan Allah bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.